Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa adamanna bihi wa bi ulumihi bid daraini amin. Ittihadu salatail imami wal ma'mumi, kesatuan sholat imam dan makmum. Ini akan dibicarakan adanya perbedaan pendapat tentang sholatnya imam dan makmum berkaitan dengan niat sholatnya masing-masing. Ya. Nah, ini perbedaannya lumayan tajam gitu ya, artinya sangat berbeda antara mazhab, terutama dengan mazhab Imam Syafi'i. Walil fuqaha'i ara'u bi tahdidi hadzal ittihadi. Bagi ulama-ulama fikih ada beberapa pendapat yang terkait dengan batasan kesatuan imam dan makmum. Wa qala al-Hanafiyyah, kalangan ulama Hanafi berpendapat al-ittihadu ayyumkinahul dukhulu bi sholati bi niyati sholatil imami. Kesatuan dalam sholat antara imam dan makmum yaitu ketika memungkinkannya makmum masuk ke dalam sholat imamnya biniyati sholatil imami, dengan sebab niatnya sholat imam. Jadi menurut kalangan Hanafiyah, antara imam dan makmum niatnya harus sama, ya, tidak ada boleh perbedaan. Fatakunu sholatul imami mutadhamminatan li sholatil muqtadi. Maka sholat imam itu adalah menanggung untuk sholatnya makmum. Fala yusallil muftaridu khalqal mutanafil, maka tidak boleh orang yang sholat fardu ya berimam atau menjadi makmum, ya, menjadi makmum kepada orang yang sholat sunnah. Ya. Jadi bagi mazhab Hanafi ini prinsip mengenai kesamaan niat, ya. Jadi kalau makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah, menurut mereka itu nggak sah, ya. Artinya sholatnya si makmum itu nggak sah karena berbeda niat, ya. Jadi makmumnya sholat fardu, imamnya sholat sunnah. Li'anna iqtida binaun, karena mengikut imam, ya, sholat berjamaah itu merupakan satu bangunan, ya, satu bangunan berarti ya sama, gitu, ya. Wa wasful fardiyati ma'lumun bi haqqil imami, dan sifat-sifat sholat fardu itu tidak ada pada imam yang melaksanakan sholat sunnah. Fala yatahaqqaqul binau 'alal ma'dumi, maka bangunan tersebut tidak terwujud, ya, karena ketiadaan imam, ya, pada sifat-sifat sholat fardu, ya. Jadi sifatnya berbeda, gitu ya. Mereka melihat ya sifatnya berbeda. Kalau sunnah ya sunnah, fardu ya fardu, ya. Makanya seorang yang sholat fardu tidak boleh mengikut daripada mengikut pada imam yang sholat sunnah. Wala ma yusalli fardhan khalfa ma yusalli fardhan akhar, dan juga tidak sah orang yang sholat fardu di belakang orang yang sholat fardu lainnya. Ya, umpamanya ada imam sholat maghrib, gitu. Imam sholat maghrib, kemudian si makmum karena pernah meninggalkan sholat maka dia qadha, ya, dengan umpamanya sholat asar, gitu ya, yang ditinggal tadi. Nah ini tidak bisa, ya,
menurut mazhab Hanafi nggak bisa. Jadi sholat fardu yang berbeda ya antara imam dan makmum. Li'anna al-iqtidaa syirkatun wa muwafaqatun, karena sholat berjamaah itu merupakan syirkah, ya kebersamaan, wa muwafaqatun, ya sama syirkah dan muwafaqah. Jadi ya kebersamaan, nggak bisa kalau imam sama makmum itu beda niat nggak bisa, beda sholat nggak bisa. Ya, fala budda min al-ittihadi sababan wa fi'lan wa wasfan, maka terkait dengan satunya niat antara imam dan makmum itu merupakan satu keharusan ya, dari aspek sebabnya, perbuatannya dan sifatnya ya. Jadi kalau ya fardu ya fardu gitu ya. Kalau fardunya zuhur ya dengan zuhur gitu. Jadi nggak bisa disatukan gitu. Kenapa? Li'anat yang tidak bina'ut tahrimati ala tahrimati, karena sholat berjamaah itu merupakan bangunan takbiratul ihram di atas takbiratul ihram. Imam takbiratul ihramnya sholat zuhur, ya makmum takbiratul ihram sholat zuhur ya. Imam takbiratul ihram itu sholat sunnah, ya makmum ya sholat sunnah itu ya. Kama bayyana an anna al-ittihad bil fardiyati wa na'ul fardiyah. Ya, jadi jelas itu kami dijelaskan bahwa kesamaan niat pada ibadah fardu ya wa na'ul fardiyah, dan harus sama dengan jenis kefarduannya. Wa yusalil mutanafilu khalqal muftaridi. Ya. Tapi boleh orang yang sholat sunnah ya mengikut kepada imam yang sholat fardu ya. Jadi di atas beliau mengatakan tidak boleh orang yang sholat fardu mengikuti sholat sunnah ya. Tapi itu kok bisa orang yang sholat sunnah boleh berimam kepada yang sholat fardu? Apa alasan beliau? Li'anna fi bina'ud dha'ifi 'ala taqal qawi, karena di dalam pelaksanaan sholat seperti itu ya bangunan yang lemah berdiri di atas bangunan yang kuat. Jadi beliau mengibaratkan sholat fardu itu adalah sholat yang al-qawi, yang kuat. Sedangkan sholat sunnah, karena sunnah boleh dikerjakan, boleh ditinggal, maka itu posisinya adalah sesuatu yang lemah, yang dhaif. Maka yang dhaif boleh ikut pada yang kuat, tapi yang kuat tidak boleh ikut pada yang dhaif. Nah, itu alasan ulama Hanafiyah seperti itu ya. Nah, di sini beliau mengatakan apa? Kecuali tarawih katanya. Kalau tarawih nggak boleh ikut pada isya, karena tarawih itu apa alasannya? Li'annaha sunnatun ala hayatin maksusah. Karena tarawih itu adalah ibadah sholat sunnah ya dalam bentuk yang khusus. Maka tidak boleh, kata mereka ya, kata ulama Hanafiyah, tidak boleh orang yang sholat sunnah tarawih mengikut kepada orang yang sholat isya gitu, ya. Wa yasihu tida'u muntafil bi mutanaffilin ya, dan sah orang yang sholat sunnah mengikut kepada orang yang sholat sunnah ya. Jadi yang satu sholat sunnah walaupun beda jenisnya, sama-sama sholat sunnah. Menurut mazhab Hanafi itu boleh ya. Wa may yaral witra wajiban biman yarau sunnatan. Boleh juga orang yang berpendapat sholat witir itu wajib, dia mengikut kepada orang yang sholat witir yang mengaku sunnah. Kan dalam mazhab Hanafi sholat witir wajib ya. Kalau kita kan sunnah tuh, sholat witir sunnah. Tapi dalam mazhab Hanafi sholat witir hukumnya wajib, berarti ya harus dikerjakan gitu. Nah ini kan seandainya ya orang bermadzhab Hanafi ya sholat witir, dia mengikut kepada imam dari mazhab yang lain yang berpendapat bahwa sholat witir sunnah, menurut mazhab ini hukumnya sah ya.
Wa man iqtada fil asri wa huwa muqimun, barang siapa yang bermakmum pada salat asar wa huwa muqimun, dan dia itu orang yang memang penghuni atau penduduk di satu tempat, ya, bukan musafir. Dia itu memang menetap, orang yang menetap. Ba'dal ghurubi, setelah terbenam matahari. Jadi dia ini entah apa sebabnya sampai akhir asar belum sholat. Ketika matahari terbenam baru dia sholat asar. Kalau dia ikut kepada orang yang sholat asar, namun sholat asarnya itu orang yang jadi imam ini masih dapat, ya, ketika takbiratul ihram itu masih dalam waktu asar, ya, masih dalam waktu asar. Nah ini apa? Sholatnya tetap sah, ya. Kenapa? Karena litihadis sholat imami ma sholatil muqtadi fis suwarif thalath. Jadi karena bentuknya itu, ya, sifatnya sholat kedua orang tadi tetap sama, walaupun makmumnya itu qodho, ya, makmumnya qodho gitu, karena udah habis asar dia baru sholat. Nah yang jadi imam, ya, dia pun sama sholatnya, tapi yang menjadi imam itu masih mendapatkan takbiratul ihram ketika waktu asar masih ada. Itu tetap sah, ya. Wa yasir tidak mutawaddiin bitayammumin. Wa yasir tidak mutawaddiin bimutayammimin. Sah, ya, orang yang berwudu dalam bersucinya, ya, dengan orang yang tayamum. Jadi imamnya bersucinya dengan tayamum, makmumnya bersuci dengan wudu. Ini pandangan kalangan Hanafiyah tetap sah, ya. Itu. Jadi imamnya pakai tayamum, makmumnya pakai wudu, itu tetap sah. Wa wasilun bimasihin ala khufin aw jabiratin. Begitupun sah orang yang dalam berwudu, ya, dia membasuh mengikut imam kepada orang yang mengusap khuf. Ya, jadi kalau di daerah seperti Arab Saudi dan beberapa tempat itu kan ada yang pakai khuf, ya, dipakai ketika sudah bersuci, udah wudu, kemudian nanti ketika batal wudunya dia wudu, maka kakinya nggak dibasuh, kakinya hanya diusap aja atasnya. Apa yang diusap? Sepatunya diusap. Itu namanya kan nggak membasuh. Jadi ketika dia wudu, ya, karena pakai khuf, maka ketika membasuh kaki itu tidak dibasuh kakinya, tapi hanya sepatunya itu kan nggak dibuka, ya. Bagi orang yang mukim, nggak kemana-mana, bukan musafir, itu kan boleh selama 1 hari 1 malam dia pakai khuf. Kalau dia wudu, khufnya nggak dibuka. Ketika membasuh kaki cukup atasnya disapu aja, diusap pakai air, ya, sudah. Nah, sedangkan makmumnya orang yang wudunya sempurna, ketika kaki ya dibasuh. Nah ini pun menurut mazhab Hanafi, orang yang berwudu secara sempurna dengan membasuh kakinya boleh dia mengikut kepada imam yang memakai khuf, di mana ketika dia berwudu itu tidak dibasuh kakinya tapi diusap saja sepatunya bagian atas, ya. Aujabira, atau imamnya orang yang pakai perban, ketika wudu dia nggak basuh tuh, karena perbannya ini nggak boleh, dilarang dokter, nggak boleh kena air, maka dia cukup apa? Mengusap saja. Itu pun tetap sah. Wa qaimun bi qa'idin yarqa'u yasjud. Sah juga, ya, orang yang sholat berdiri mengikut kepada imam yang sholatnya duduk. Yarqa'u yasjud, di mana imam tadi bisa ruku dan bisa sujud. Ya. Nah, duduk dia sholatnya, tapi ketika ruku dia bisa ruku, ya, dengan mencondongkan badannya. Ketika sujud imamnya bisa sujud. Berarti kata mata-mata itu sah. Ya, imamnya diri, gitu, ya. Imam berdiri itu sah, ya.
Kenapa? Karena ada pernah satu kasus ya, Nabi sholat duduk ya, karena lagi sakit Nabi duduk, jamaahnya diri ya, jamaahnya diri. Maka itu tidak menjadi persoalan, artinya tidak tidak ditegur oleh Nabi gitu ya. Nabi sholatnya duduk, jamaah sholatnya berdiri ya. Wa qala Malikiyah, ulama Malikiyah berpendapat yushtaratul ittihadu bi dzati sholati ya, kesatuan sholat itu disyaratkan bi dzati sholat ya, pada sholat itu sendiri ya. Berarti harus sama. Nah, ini sangat saklek ya. Jadi ulama Malikiyah mengatakan pokoknya syaratnya zatus sholat ya, sholat itu sendiri. Apa konsekuensinya? Fala yasihu tidak bi sholati zuhrin wal asrin masalan. Maka tidak sah ya, tidak sah orang yang sholat zuhur berimam kepada orang yang sholat asar. Itu nggak sah ya. Apa bisa? Ya bisa, umpamanya tadi gitu. Jadi orang belum sholat zuhur ya, belum sholat zuhur, kemudian dia mengkodok sholatnya, lalu ngikut kepada orang yang sholat asar. Ya, kata Imam Malik itu nggak sah. Ya, itu orang yang sholat zuhur nggak sah. Wabis sifat sholati ada wakodoan, dan pada sifat sholat antara ada dan kodok ya. Nah ini fala yasibu ada fi qada'i wala aksu, maka tidak sah ya mengikut di belakang orang yang sholat kodok wala aksu, tapi sebaliknya boleh. Kayak gini, kalau lagi apa? Umpamanya imamnya kodok ya, imamnya kodok asar umpamanya, makmumnya bukan kodok ya, dia sholat biasa gitu ya, itu tidak sah ya. Tapi kalau imamnya sholat yang biasa, makmumnya sholat kodok, itu sah. Wabi zaman sholati, dan yang terkait dengan waktu sholat. Wa ini tafaqa fil qada'i, sekalipun imam dan makmum sama-sama qada. Fala yasihu zuhru yaumis sabti khalfa zuhri yaumil ahad. Maka tidak sah orang yang mengkodok sholat zuhur yang dia tinggal di hari Sabtu, dia ikut kepada orang yang kodok sholat zuhur yang ditinggal pada hari Ahad, karena nggak sama gitu ya. Oh, ini kan saklek bener gitu. Kalau Malikiyah, umpamanya gini, saya meninggalkan sholat zuhur pada hari Sabtu, saya nggak sholat tuh, ya. Kemudian ada lagi seseorang nggak sholat zuhur tapi pada hari Ahad. Nah itu kalau dua-duanya sholat, kan sama-sama zuhur, sama-sama qada, tapi karena harinya berbeda, kata kalangan Malikiyah nggak sah, gitu ya, tidak sah. Wa yasihu qida'un naplin khalfa fardin, dan sah mengikut orang yang sholat sunnah kepada orang yang sholat fardu ya. Di sini beliau menyontohkan apa? Orang yang sholat duha 2 rakaat, dia mengikut kepada imam yang subuhnya telat karena kesiangan tuh ya, maka dia sholat subuhnya jam berapa? Jam 9 umpamanya ya, karena bangun telat, sholat subuh jam 9. Nah, ada yang sholat sunnah duha. Ini orang yang sholat sunnah duha sah, dia mengikut kepada orang yang sholat subuh gitu. Ya, itu mereka bilang gitu ya, sah itu. Wa qala Hanabilah,
kalangan ulama Hanabilah berpendapat al-ittihadu bi naw'il fardhi waqtan wa isman, ya, kesamaan, ya, kesatuan dalam sholat imam dan makmum itu adalah fi naw'il fardhi, pada yang jenis fardu, waqtan wa isman, dari aspek waktu dan namanya. Maka apa? Fala yasihu timamu mayyusolil zuhra bima yusolil asra. Maka menurut ulama Hanabilah tidak sah orang yang sholat zuhur bermakmum kepada orang yang sholat asar. Kenapa? Karena jenis fardunya beda, ya. Yang satu zuhur, yang satu asar. Maka tidak sah keikutsertaan dalam jamaah, ya, gitu. Atau sebaliknya, orang yang sholat asar ngikut orang yang sholat zuhur, ini enggak sah. Kama la tasihu sholatu muftaridin khalfa muftaridin fardhu ghairi waqtan wa isman, ya. Sebagaimana juga tidak sah sholat fardu di belakang orang yang sholat fardu bi fardhu ghairi dengan sholat fardu lainnya, baik dari aspek waktu maupun namanya, ya. Di mana dalilnya? Ini pemahaman mereka begini. Karena Nabi katakan apa? Innama ju'ilal imamu liyutamma bi fala tahtalifu alaihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Fala tahtalifu alaihi, maka jangan berbeda dengan imam, ya. Nah itu punya fala tahtalifu alaihi, jangan berbeda dengan imam. Berarti harus sama. Imam zuhur, kamu zuhur, ya, gitu. Wala yasihul iqtidau bi sholatin tukhaliful ukhra bil af'ali, dan tidak sah mengikut, ya, pada sholat yang imam itu berbeda bentuk perbuatannya. Mana contohnya? Kasolatil kusufi, ya, seperti sholat gerhana, ya. Itu tidak sah, ya. Kenapa? Karena sholat gerhana bentuknya beda. Satu rakaat 2 kali ruku, ya. Satu rakaat 2 kali Fatihah, ya. Nah kalau imamnya sholat kusuf, dia sholat gerhana, makmumnya sholat yang biasa, maka karena bentuknya berbeda, maka itu tidak sah, ya, mengikut imam kepada orang yang sholatnya itu sholat khusyuk, ya. Wa yasihu qidau mutanaffilin bimuftaridin, dan sah hukumnya mengikut orang yang sholat sunnah mengikut kepada orang yang sholat fardu, ya. Berarti boleh. Kalau menurut kalangan Hanabilah ada orang lagi sholat fardu, orang sholat fardu, kemudian kita sholat sunnah di belakangnya, kita ikut kepada dia, itu sah hukumnya. Kenapa? Karena Nabi pernah, ya, menyuruh seorang sahabatnya untuk mengulang sholat berjamaah. Jadi waktu itu ada orang yang datang, ya, telat berjamaah sehingga udah selesai. Lalu apa kata Nabi? Mayyatasaddaqu ala hada, siapa yang mau bersedekah, ya, untuk membantu orang ini. Faqama rajulun, maka ada seseorang yang berdiri, fasalla ma'ahu, dia sholat bersamanya, ya. Berarti apa? Ini yang baru datang jadi imam, yang udah sholat jadi makmum, ya. Ini sholatnya fardu, yang jadi makmum menjadi sunnah. Tuh. Jadi kalangan Hanabilah mengambil hadis tersebut sebagai landasan bahwa orang yang sholat sunnah boleh
berimam atau bermakmum kepada orang yang sholat wajib. Wa yasiru imamu mutawaddi'in bi mutayammimin, dan sah mengikut imam ya orang yang berwudu dengan imam yang tayamum. Itu kayak tadi tuh ya. Jadi sah ya orang yang bersuci dengan cara wudu sementara imamnya bertayamum ya. Wa yasiru imamu masihin ala ha'ilin bi ghasirin, dan juga sah ya seorang bermakmum ya kepada orang yang ketika berwudu tidak membasuh tapi dia hanya mengusap ya bagian tertentu yang memang tidak boleh terkena air atau sedang memakai khuf, sama dengan yang tadi ya. Wa yasil imam mayu'addi sholata bima yaqdiha, dan sah ya mengikut imam orang yang sholat dalam waktunya dengan orang yang sholat qadha. Jadi begini, umpamanya saya sholat isya qadha ya, jadi imam di depan gitu, yang makmumnya orang yang sholat adaan gitu ya, adaan itu menurut kalangan ulama Hanabilah sah ya. Orang yang sholat ada ya, orang yang sholat pada waktunya dia mengikut dengan orang yang sholat qadha, atau sebaliknya orang yang sholat qadha ngikut kepada imam yang sholat adaan gitu, sholat yang pada waktunya gitu. Umpamanya imamnya sholat isya ya, saya mengqadha isya karena saya pernah tinggal isya kemarin umpamanya, maka imamnya sholat isya pada waktunya, saya mengqadha sholat isya kemarin, itu saya sebagai makmum sah gitu ya. Ya itu atau sebaliknya tadi. Wa yasiru imamu qadi zuhri yaumin bi qadi zuhri yaumin akhar ya, dan sah seorang bermakmum ya ketika dia sholat wudu, dia sholat qadha ya, umpamanya sholat zuhur pada hari ini dia mengqadha dengan qadha ya dengan orang yang mengqadha sholat zuhur di hari yang lain, itu sah ya. Artinya saya pernah ninggalin zuhur pada hari Senin umpamanya, terus teman saya pernah ninggalin sholat zuhur pada hari Selasa, kalau begitu maka keikutsertaan dalam makmum itu sah ya. Bedanya cuma waktunya aja, itu nggak ada masalah. Oke, yang ini oke, berikutnya. Nah ini kita ikut sekarang mazhab Imam Syafi'i. Ini yang jadi pegangan ya. Kalau tadi kan ya kita mengetahui itu seperti itu, imam-imam lain terkait dengan keterikatan makmum dengan imamnya. Nah, bagaimana kalangan Syafi'iyah? Saya melihat ini yang paling enak, gitu ya, paling fleksibel. Waqtaba Syafi'iyyah bistirati tawafuqi nazmi sholatai imam wal muqtadi. Kalangan ulama Syafi'iyah menganggap cukup ya, syaratnya apa? Bentuk sholat imam dan makmum itu sama, tuwafik, sama bentuknya ya. Kalau sama bentuknya udah boleh aja ya, itu. Yang penting bentuknya sama, itu nazamnya sama, bentuknya sama. Fa ini tara nazmu sholataihima, maka jika bentuk sholatnya berbeda antara imam dan makmum, kasolati maktubatin wa sholati kusufin, seperti orang yang sholat wajib ya mengikut
dengan orang yang sholat gerhana. Kalau ini kata ulama Syafi'iyah nggak sah, ya. Jadi kita umpamanya sholat sholat zuhur karena Allah lagi ada gerhana, ada yang lagi sholat gerhana, ya. Lalu kita ikut menjadi makmum, padahal kita sholat zuhur, ya. Kita sholat zuhur, imam sholat gerhana. Kalangan Syafi'iyah tidak sah. Kenapa nggak sah? Beda bentuknya, ya. Beda bentuknya. Kayak tadi itu saya bilang sholat kusuf itu, ya, 1 rakaat 2 kali ruku, 2 kali tidak, 2 kali Fatihah, ya, otomatis bentuknya beda. Au maktubatin wa sholati janazatin, atau orang yang sholat fardu ngikut kepada imam yang sholat jenazah, ya, imamnya lagi sholat jenazah, jadi imam sholat jenazah, lalu kita datang nih, gitu ya, karena mungkin jamaahnya banyak, gitu, kita langsung apa? Jadi makmum. Padahal itu beda. Bab sholat jenazah nggak ada ruku, nggak ada sujud, gitu kan ya. Maka mengikut imam kepada orang yang sedang sholat jenazah itu tidak sah hukumnya. Ya. Dalam tasih hal kedua itu bihima ala sahih, menurut pendapat yang sahih tidak sah mengikut imam pada 2 sholat tersebut. Nah, biar kasus yang lain. Wa tasihu qudwatul mu'addi bil qadi, sah, ya, orang yang sholat ada mengikut kepada yang kodok, waksu dan sebaliknya, ya, imamnya kodok, makmumnya sholat ada, sah, ya, imamnya sholat adaan, makmumnya kodok, sah, itu, ya. Pokoknya penting bentuknya sama. Wal muqtaidu bil tanafful atau bil mutanafil, orang yang sholat wajib fardu ngikut orang yang sholat sunnah, sah, gitu ya. Makanya kalau kita lagi ba'diyah tuh, sholat sunnah ba'diyah, ada orang yang datang belakangan, ya, lalu dia ada di belakang kita, ngikut langsung Allahu Akbar jadi makmum. Padahal kita ba'diyah zuhur umpamanya, dia sholat zuhur, sah sholat zuhurnya, ya, sah, gitu. Prinsipnya bentuknya sama, ya. Apa jangan dilarang? Jangan, tuh dia lagi sholat sunnah, ya. Jangan gitu. Pokoknya kita tahu nih, ada orang mau ngikut, ya, orang yang memang lagi sholat sunnah. Kita tahu nih emang tadi sama-sama kita sholatnya, dia ba'diyah nih. Ada orang yang datang, ya, mau sholat fardu, ngikut pada dia. Ya jangan dilarang, kenapa? Kemakmumannya sah, gitu ya. Tetap dia dapat jamaah, gitu, ya. Tapi imamnya di mana? Yang dia ikutin tadi apa merubah niat atau tidak? Itu sebenarnya Tidak, nggak usah merubah niat, karena imam tidak wajib niat jadi imam. Ya, imam itu tidak wajib niat jadi imam, gitu. Ya. Oh iya, makanya jangan pakai colek. Ya, gak usah nyolek. Kenapa? Imam gak wajib niat jadi imam, sunnah aja. Gak apa-apa pakai colek, gitu ya. Gak usah. Iya, kalau mau colek, takbir dulu baru colek. Allahu Akbar baru. Gitu. Jangan sebelum takbir apa? Colek. Ya, tuntunannya kalau mau mengingatkan imam, Pak, Allahu Akbar baru apa? Pegang punggungnya. Gitu. Sebetulnya kalau kita udah Allahu Akbar, udah paham dia. Pasti nanti ketika dia berpindah rukun, takbirnya dikeraskan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Makmumnya kedengaran takbir berarti dia lagi ikutnya di depan berarti. Iya. karena itu sering terjadi. Ustaz, saya pernah alami di sholat sunat colek di malam itu kan. Benar. Terus saya sholat sunat gitu. Jadi saya itu ngomongnya saya berhenti atau gimana gitu. Oh iya, nggak usah ngubahnya. Ya. Jadi walaupun ibu sedang sholat sunnah, orang di belakang yang ikut sholat fardu, itu sudah sah, yang sholat fardunya sah. Ya.
Dan ibu dapat pahala, kenapa? Udah menolong orang itu ikut jamaah, gitu kan ya. Oke. Wazuhru khalfal asri waqsu. Boleh juga orang yang sholat zuhur ya menjadi makmum kepada orang yang sholat asar. Waqsu sebaliknya boleh, orang yang sholat asar ngikut kepada yang sholat zuhur, boleh. Asarnya foto dia ya. Daripada apa? Imamnya zuhur, boleh. Wa kadza zuhru bis-subhi wal maghribi, boleh juga makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat subuh, masih boleh. Ya. Makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat maghrib, boleh. Gimana caranya? Ya, itu sambil masbuk. Posisi sama dengan masbuk. Makmumnya zuhur, imamnya subuh. Ya. Karena ini ya kalau kasus begini kan pasti zuhurnya qadha ya. Ya nggak mungkin lah satu waktu, kan nggak mungkin. Zuhurnya qadha. Ini imamnya subuh gitu, imamnya subuh. Ketika imam gimana? Ketika imam tasyahud akhir kan 2 rakaat tuh. Ya ikut 2 rakaat itu. Nanti ketika imamnya salam, dia terusin 2 lagi. Ya, jadi gitu kan ya. Ketika imamnya kunut, ya dia ikut kunut. Gitu. Ya. Atau ketika maghrib, makmumnya zuhur, imamnya maghrib, gitu ya. Ketika imam tasyahud akhir rakaat yang ketiga, makmum ikut, gak ada masalah. Nanti imamnya salam, makmum tinggal terusin 1. Jadi wayakunul muqtadi hina idzin kal masbuk, maka keadaan makmum itu di saat seperti ini seperti masbuk. Yutimu sholatahu ba'da salam imam, dia menyempurnakan sholatnya setelah imam mengucapkan salam. Ya. Kalau umpamanya dia nggak mau ikut kunut, ya misal udah mubarokah, niat mubarokah, ya pahala jamaah tetap dapat. Wa tajuzu sholatus subhi khalfa zuhri bil azhar. Menurut pendapat yang paling kuat dalam kalangan ulama Syafi'iyah, boleh orang yang sholat subuh mengikut ya bermakmum kepada orang yang sholat zuhur. Tadi subuhnya telat ya, subuhnya kesiangan ya, belum sholat. Ketika masuk zuhur gitu ya, umpamanya ada jamaah zuhur, maka dia ikut menjadi makmum. Makmum imamnya sholat zuhur, makmumnya sholat subuh. Lah gimana itu kalau kan subuh 2 rakaat gitu ya. Subuh 2 rakaat. Maka ketika imam tasyahud pertama gitu ya, lalu lanjut rakaat ketiga dan keempat, makmum silakan pilih mau nunggu atau mau mubarokah. Ya. Kalau mau nunggu lebih bagus, tungguin dulu imam sampai selesai, lalu salam setelah imam salam. Tapi kalau mau mubarokah, ketika dia sudah selesai subuhnya 2 rakaat, imamnya karena zuhur, lanjut ketiga dan keempat, dia langsung salam. Ya, langsung salam, itu selesai. Ini walaupun jarang terjadi, artinya secara hukum itu boleh, gitu ya. Secara hukum itu boleh dalam mazhab Syafi'i, gitu ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, jangan ragu gitu ya. Kalau ada orang yang sedang sholat sunnah, sementara kita tertinggal jamaah, kalau kita sholat sendirian nilai cuma 1, nilainya cuma 1, tapi kalau sholat jamaah nilai 27, berarti nggak apa-apa, kita ikut aja. Walaupun imamnya sholat sunnah, kita sholat fardu. Ya, makanya kalau Ramadan kita entah yang tertinggal tuh, sampai masjid udah selesai jamaah, kemudian lanjut sholat sunat tarawih, kita belum sholat isya, ikut aja. Ya, imamnya sholat tarawih, kita sholat isya, imamnya salam, kita nerusin 2 lagi, begitu. Ya, kalau kita sendirian kan cuma dapat 1, ya. Tapi kalau kita bermakmum dapat 27.